Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Az-Zayadi, ruang obrolan penuh berkah, santai, dan insya Allah berisi. Bersama saya, Sultan Iskandar Nurrahman. Nah, pada kesempatan kali ini, kita bertepatan dengan momentum yang sangat mulia dan istimewa. Karena mengapa? Karena bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, yang mana bulan tersebut merupakan kelahiran sesosok pemimpin, sesosok manusia yang paling sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin merefleksikan kembali mengenai perjuangan dan sifat-sifat beliau. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai hal yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai anak muda, pelajar, maupun santri di era digitalisasi ini. Dan untuk tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai menghadapi burnout dan FOMO di era digitalisasi dengan meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir seorang Gus yang masih muda dan tampan yang selalu memberikan pencerahan kepada kalangan anak muda, yaitu Gus Muhammad Imam Al-Bajuri. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Sultan. Alhamdulillah. Rasanya senang sekali akhirnya bisa datang di podcast Az-Zayadi. Salam takdim saya untuk seluruh sivitas SMP Pesantren Az-Zayadi dan juga Pondok Pesantren Al-Quran Az-Zayadi dan juga seluruh santri beserta seluruh penonton podcast Az-Zayadi ini. Terima kasih saya sudah diberi waktu untuk hadir di podcast ini. Ya, terima kasih kembali Gus. Nah Gus, kalau kita melihat anak muda zaman sekarang Gus, itu baik mereka yang masih pelajar maupun yang sudah mahasiswa, atau kalau di lingkungan pesantren itu ada santri, para santri, di zaman sekarang itu pasti tidak lepas dari yang namanya dua istilah ini Gus. Yang pertama adalah burnout dan FOMO. Nah, kalau mengenai burnout sendiri itu adalah kayak ini Gus, lelah secara emosional, pikiran dan mental kita. Ya mungkin dikarenakan banyaknya tugas, kemudian ada deadline yang harus dikejar, kemudian ada tekanan dari orang luar maupun dalam. Kita itu dituntut untuk harus bisa seperti ini, seperti itu. Nah, menurut Gus Imam, di fenomena kian yang nyata dalam kehidupan itu seperti apa Gus? Oke, fenomena yang menarik ya di zaman sekarang memang sudah ada fenomena FOMO dan burnout itu tadi. Ya. Yang pertama terkait burnout. Burnout itu kan kelelahan itu tadi. Faktor utama sebenarnya timbul dari diri sendiri, Mas. Ya. Jadi bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengelola fisik dan mental agar supaya tidak terkena burnout itu tadi. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu setiap kali menghadapi cobaan, ujian atau apapun harus selalu mengedepankan pengelolaan emosi diri sendiri dulu. Tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah menuntut orang lain untuk melakukan hal yang sama. Begitu juga yang harus kita contoh dari beliau terkait burnout itu tadi. Ketika kita menghadapi masalah atau ujian atau cobaan apapun, menurut saya cara kita untuk meneladani Rasulullah ya dengan kita itu tadi memperbaiki atau mengelola emosi kita, mengelola fisik kita, apapun yang cobaan atau ujian ataupun tugas-tugas yang kita terima harus kita kelola dengan baik. Harus ada mengatur fisik
mengatur fisik agar tidak kelelahan. Rasulullah pun pernah menyampaikan bahwa jika capek atau jika kelelahan istirahatlah. Jika ada masalah istirahatlah. Bahkan Rasulullah sering menyampaikan jika kalian menghadapi masalah yang sampai menguras emosi dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika duduk masih emosi, berbaringlah. Jika berbaring masih emosi, ambillah air wudhu. Nah, itu menurut saya salah satu solusi bagaimana kita menghadapi burnout. Yang selanjutnya, burnout itu juga pengaruh dengan kalau terkait dengan santri tadi yang disampaikan Mas Sultan, santri, pelajar, ataupun mahasiswa dan lain sebagainya. Itu biasanya ketika menghadapi tugas-tugas yang menumpuk. Nah, tugas-tugas yang menumpuk itu kan sebenarnya koreksi juga untuk pendidik sendiri. Bagaimana pendidik itu tidak menimbulkan fenomena burnout untuk anak didiknya. Di zaman sekarang memang burnout itu menjadi fenomena yang luar biasa. Maka dari itu saya teringat dengan pengendikannya Sayyidina Ali. Ya. Sayyidina Ali itu pernah menyampaikan alimu auladakum khuliqu fa innahum khuliqu ghairu li zamanikum. Yang kurang lebih kalimatnya seperti itu. Yang artinya itu didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena anakmu tidak hidup di zamanmu. Akan tetapi dia hidup di zaman dia. Jadi untuk pendidik pun juga mempunyai tugas untuk menghadapi fenomena burnout seperti ini. Bagaimana pendidik memberikan tugas yang ringan akan tetapi tepat. Bagaimana pendidik menimbulkan rasa nyaman, rasa kasih sayang di dalam pembelajaran dimanapun itu, entah di pesantren, di sekolah, di kampus pun sama, harus ada rasa nyaman dari anak. Ketika pendidik memberikan rasa nyaman, maka fenomena burnout ini insya Allah tidak akan dialami oleh anak-anak kita. Menurut saya seperti itu, Mas Sultan. Oke, baik Gus. Tapi begini Gus, di zaman sekarang, yang mana zaman itu serba cepat, karena adanya media sosial, kemudian apa-apa serba canggih dan informasi itu cepat meluas. Nah, berhubung mengenai depresi karena banyaknya tugas, kemudian ada tekanan dari orang luar maupun dalam, dan salah satu faktornya dari pendidik ya Gus tadi. Ya. Pendidik. Nah, itu kadang itu ada orang yang membandingkan pendidikan zaman dahulu itu kalau kejam itu biasanya hasilnya tuh nanti bagus. Nah, kalau di zaman sekarang terlalu dimanja nanti hasilnya melawan orang tua atau melawan pendidik, sehingga kedepannya itu anak itu sampai dewasa pun itu bergantung sama orang tua atau pendidik tersebut. Nah, untuk menyikapi hal tersebut itu seperti apa, Gus? Lah itu kembali lagi fleksibilitas seorang pendidik. Di zaman sekarang memang tuntutan itu memang seperti itu. Jika memang terlalu berkaca dengan di masa lalu, maka anak yang tidak akan bisa untuk mengikuti karena fenomena yang saat ini, kemampuan anak saat ini memang terlalu mudah untuk burnout dan lain sebagainya. Nah, tak akan tetapi jika memang terlalu dimanja, terlalu diberikan kebebasan dan lain sebagainya, nanti juga akan berpengaruh dengan masa depan dia yang tidak bisa mandiri dan lain sebagainya. Maka dari itu, ya fleksibilitas bagaimana seorang pendidik mampu mendidik dengan pendidikan yang baik untuk anak agar supaya itu tadi tepat sasaran. Tepat sasaran bagaimana tetap anak tetap mandiri dan lain sebagainya, mengikuti zaman. Sesuai dulu Sunan Kalijaga itu pernah menyampaikan anglaras elining banyu angeli ananging ora keli. Itu menurut saya relevan dengan kehidupan kita di zaman digital seperti ini. Berkembangnya zaman, anglaras elining banyu, kita mengikuti. Angeli, mengikuti bagaimana perkembangan zaman ini. Seperti sungai, kita mengikuti aliran sungai.
ananging ora geli. Tapi jangan sampai kita hanyut dengan arus sungai tersebut. Sesuai zaman kita berkembang terus menerus. Lah kita mengikuti perkembangan zaman itu. Perkembangan zaman itu kita ikuti, akan tetapi jangan sampai kita hanyut dalam perkembangan zaman itu. Jangan sampai kita begitu mengikuti zaman sampai akhirnya itu menjadi tombak untuk diri kita sendiri, yang akhirnya merugikan diri kita sendiri di masa yang akan datang. Oke. Baik, Gus. Terus ada satu hal lagi yang mengganjal bagi saya, Gus. Karena tadi dari faktor anaknya atau orangnya itu mungkin sudah baik, kemudian dari faktor pendidiknya sudah maksimal. Nah, itu yang bikin saya ada kejanggalan itu, benar nggak atau relate nggak untuk lingkungan, Gus? Nah, biasanya itu ada teman itu yang masuk ke pondok, itu dari rumah itu orangnya rajin, kemudian setiap disuruh untuk kebaikan itu sudah membentuk karakter disiplin. Tapi ketika sudah masuki lingkungan yang notabelnya itu, mohon maaf, toksik, nah itu justru itu bukan anak tersebut itu bisa membawa teman-temannya ke arah kedisiplin, tapi malah justru dia tuh ikut terjun. Nah, itu apakah sangat berpengaruh, Gus, mengenai lingkungan tersebut? Pengaruh lingkungan itu memang sangat berpengaruh. Akan tetapi kembali lagi ke penguatan mental diri sendiri. Bagaimana dia diri sendiri itu menguatkan mental. Jangan sampai terbawa arus di sekitarnya, akan tetapi dia hanya mengikuti, tapi tidak terbawa. Atau memberikan efek yang baik untuk lingkungannya. Jadi kalau ada air yang keruh, kita sebagai air yang bersih, bagaimana kita mentuangkan air bersih yang kita punya, agar supaya air yang keruh tersebut berubah menjadi bersih. Atau minimal berkurang keruhnya. Tapi pasti sulit ya, Gus, kayak gitu. Sulit. Oh, tentu sangat sulit. Tentu sangat sulit karena memang harus ekstra besar. Karena begini, itu tadi analoginya itu tadi, air yang keruh, sedangkan kita membawa air yang bersih, pasti memerlukan air bersih yang sangat banyak untuk mengubah air keruh tersebut menjadi bersih. Maka harus ada usaha. Akan tetapi yang itu kembali yang tadi, yang paling penting adalah penguatan mental diri kita sendiri. Bagaimana kita terjun di lingkungan yang mungkin kurang baik, akan tetapi kita tidak terbawa. Yang penting menguatkan mental diri sendiri, tetap teguh dengan kebaikan yang biasa kita lakukan, jangan sampai mengikuti hal yang sekitar, malah lebih baik kalau bisa membawa mereka menuju hal-hal yang baik. Berarti mengenai fenomena burnout tadi, yang mana depresi berat, kemudian stres, yang paling penting itu kita itu bisa mengelola hati kita, ya, Gus. Mental kita kuatkan terlebih dahulu, baru nanti kita insya Allah bisa menghadapi itu dengan meneladani sifat-sifat Kanjeng Nabi itu, Gus. Betul. Baik, untuk ini, Gus, fenomena yang kedua, yaitu FOMO, Gus. Nah, FOMO itu kan sudah sering kita dengar di kehidupan sekarang itu, apalagi anak muda, pelajar, mahasiswa, dan sebagainya lah. Nah, itu kan mereka itu kadang takut ketinggalan tren, Gus. Misal saya mengalami sendiri. Ketika di zaman saya, itu mungkin pas masih pelajar, itu mau minum atau sekedar untuk makan itu cukup di HIK atau Warmindo. Nah, tapi kalau kita melihat di zaman sekarang itu pelajar yang SMA atau bahkan yang masih SMP itu, Gus, itu mereka sepulang dari sekolah, mereka itu kebanyakan langsung mampir ke kafe, Gus. Yang mana niatnya itu di sana itu untuk update status atau di story, yang intinya untuk mencari validasi diri, Gus. Jadi mereka itu tidak ada niatan kayak mungkin belajar dan sharing sebagainya, tapi niat mereka itu untuk pamer, Nah, kalau kita melihat
surah nabawiyah seperti yang Kanjeng Nabi lakukan. Nah, mungkin bagaimana sih Gus kita itu bisa meneladani sifat qanaah yang diajarkan oleh Nabi sehingga kita nanti itu bisa ngirit atau tidak terlalu istilahnya apa Gus? Menggambur-gamburkan itu foya-foya. Nah, itu seperti apa Gus? Menarik ya terkait FOMO. FOMO mengikuti tren yang kebanyakan orang itu, kalau pandangan saya pribadi Mas Sultan, FOMO itu bisa mengarah ke hal yang positif, bisa mengarah hal yang negatif. Menurut saya seperti itu. Tergantung bagaimana kita mengaplikasikan FOMO tersebut. Saya ambil contoh podcast ini. Itu kan kita mengikuti apa yang lagi ramai. Kita mengikuti apa yang lagi ramai. Akan tetapi kita gunakan untuk hal yang positif, yaitu menyebarkan dakwah dengan baik, menyebarkan pengalaman yang baik kepada orang banyak dan lain sebagainya. Jadi sebagai kita pribadi itu memang mau tidak mau memang harus mengikuti tren apa yang lagi ramai. Akan tetap, ya itu tadi seperti halnya kita mengikuti zaman ini, kita ikuti apapun yang sedang berkembang kita ikuti dan lain sebagainya. Akan tetapi bagaimana kita mengatur diri kita supaya FOMO ini menuju hal yang positif. Oh begitu. Jadi contoh tadi seperti podcast kita gunakan untuk hal yang baik. Media sosial yang memang sekarang ada berbagai macam, satu HP itu bisa lebih dari 10 aplikasi media sosial. Ya benar. Nah itu kita ikuti semuanya, akan tetapi kita gunakan dengan baik. Kita tidak gunakan untuk bermaksiat, kita gunakan untuk share pengalaman yang baik. Kita membagikan hal-hal yang baik dengan niat tahadus bin nikmah. Tidak ada rasa untuk pamer, tidak ada rasa untuk riak, akan tetapi hanya membagikan kenikmatan rasa syukur kita kepada orang lain. Itu menurut saya FOMO itu seperti itu. Bisa ke hal yang positif dengan cara kita mengambilnya, mengaplikasikan dengan hal-hal yang baik. Termasuk tadi yang Mas Sultan ceritakan, zaman sekarang banyak sekali warung kopi, kafe yang setiap hari penuh. Itu menurut saya juga bisa menjadi hal yang positif dan negatif. Kalau kita gunakan untuk kita tetap mengikuti zaman sekarang, tidak ada orang belajar kok di rumah, belajar kelompok kok di rumah, belajar kelompok kok di taman seumpama. Tapi rata-rata orang kepingin kumpul lagi di warung kafe. Lah bagaimana kita menggunakan FOMO ini ke kafe dan lain sebagainya ini, kumpul kongko seperti ini, kita gunakan untuk hal yang positif, untuk seumpama mengerjakan tugas dengan baik, berdiskusi, berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Itu menurut saya hal yang harus kita lakukan. Berkaitan dengan qanaah ala Rasulullah tadi, bagaimana kita ketika ada FOMO, ketika ada tren yang lagi naik, sedangkan itu hal yang konsumtif menurut saya. Konsumtif itu nanti akhirnya akan negatif. Seumpama, lagi tren baju baru, terus kita ikut. Lagi tren celana baru, kita ikut. Lagi tren motor baru, kita ikut beli. Itu menurut saya FOMO yang konsumtif. Itu yang biasanya mengarah ke hal yang negatif. Maka hal-hal FOMO yang konsumtif tadi yang mengarah ke hal yang negatif, kita bisa menahan diri dengan cara qanaah. Qanaah itu menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, apa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kembali lagi ke hati kita masing-masing. Ketika hati kita mampu untuk menjaga, untuk menerima apa yang diberikan Allah kepada kita, pasti kita tidak akan ikut FOMO yang konsumtif yang merugikan diri kita sendiri. Kanjeng Nabi itu pernah mengatakan bahwa kekayaan itu bukan dari seberapa banyak harta yang kita punya. Kekayaan itu adalah bagaimana hati kita, jiwa kita menjadi lebih kaya. Nah, ketika jiwa, hati kita kaya, Allah memberikan seberapapun kepada kita, pasti kita menerima. Nah itu menurut saya qanaah ala Rasulullah yang harus kita miliki masing-masing untuk tidak terbawa itu tadi hal-hal yang konsumtif tidak baik itu tadi. Nah tapi
ini Gus, kadang itu ada teman ketika dipaksa ajaan untuk mungkin mengikuti karena biasanya ya Gus ini untuk kalangan pelajar di anak zaman sekarang itu punya istilah kayak circle gitu Gus, punya geng. Jadi kalau di dalam satu geng ini misal ada orang 5 orang, nah yang 4 orang ini ekonominya itu orang punya. Nah, yang satu ini orang yang nggak punya. Nah, karena 4 temannya ini sering mengikuti tren kayak ya tadi seperti di kafe, sehingga satunya ini kadang minder, Gus. Nah, yang menimbulkan satu orang ini nanti selalu dijadikan bahan ejekan, dicaci. Gimana sih kemarin nggak ikut kumpul bareng, bahas bareng? Padahal kumpul itu cuma sekedar ketemuan aja. Ya mungkin malah kadang cuma sekedar kayak mohon maaf ngomong ghibah dan sebagainya. Kira-kira kalau saya menjadi orang yang satu orang tadi, nah itu solusinya itu seperti apa Gus? Biar kita itu mentalnya tetap kuat. Apakah kita itu keluar dari circle-nya mereka, ataukah kita itu menyendiri saja, Gus? Itu bagaimana, Gus? Kalau menurut saya, tidak harus keluar dari lingkungan tersebut ya. Kalau memang lingkungan yang dimiliki, memang lingkungan yang seperti itu, ya kita sebagai orang yang apa adanya, kuncinya itu tadi. Yang pertama, qanaah, menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Jika memang tidak mampu ya nggak harus dipaksakan, daripada menghalalkan segala cara sampai hal-hal yang haram kita terjadi. Iya benar. Nah itu juga tugas kita untuk memberikan pengertian kepada orang lain bahwa kita itu kenapa harus kumpul, kenapa harus melakukan hal-hal yang seperti itu, sedangkan saya bukan orang yang berada dan lain sebagainya. Nah ketika menghadapi itu tadi, ada lingkungan-lingkungan yang tidak baik, ada lingkungan yang menjudge kita. Kamu itu nggak mau kumpul, nggak tahu gini. Mungkin ya salah satu hal ala Rasulullah yang diterapkan adalah sabar. Sabar yang harus kita miliki, lebih bersabar. Sabar itu kayak yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah itu menghadapi siapapun, hal yang pertama dilakukan adalah sabar. Mungkin kita baca di Sirah Nabawiyah banyak cerita Nabi dilempari kotoran, dilempari batu, dijelek-jelekkan. Nggak cuma dighibah. Kalau dighibah itu biasa, kita tidak mendengar, tapi itu di depan Rasulullah, di depan mata Rasulullah, orang-orang menjelek-jelekkan Rasulullah, bahkan kepingin membunuh Rasulullah. Yang dilakukan Rasulullah sabar, tidak membalas, tidak juga melawan dan lain sebagainya. Rasulullah tetap sabar, tetap teguh. Lah itu yang harus kita tiru, bersabar dengan ujian tersebut. Kata Rasulullah, sabar yang paling utama adalah ketika pertama kali kita menerima hantaman. Itu sabar yang paling utama. Jadi ketika kita menghadapi orang lain yang atau menghadapi ujian apapun, cobaan apapun, hantaman pertama yang kita terima, maka yang pertama kita harus lakukan adalah sabar. Baru kita berpikir untuk melakukan hal yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi menghadapi 4 orang atau lingkungan yang kurang baik tersebut, menurut saya tidak harus keluar dari lingkungan itu. Kita tetap bisa mengikuti lingkungan itu. Yang terpenting adalah qanaah dan sabar itu tadi. Nah tapi kadang ini Gus, ada orang itu yang bertanya, kalau sabar terus kapan selesainya? Nah kalau ada orang itu yang berkata sabar itu ada batasannya. Nah, apakah benar itu sabar itu ada batasannya, Gus? Kalau menurut saya tidak ada. Sabar itu tidak ada batasannya. Kesabaran kita itu bisa seluas apapun. Itu pun yang dicontohkan. Berarti kalau tidak ada batasannya berarti belum sabar, Gus? Belum. Kalau masih belum sabar, masih merasa ada batasan, berarti dia belum mencapai kesabaran. Sabar terus sampai mati berarti. Ya, betul. Harusnya seperti itu. Ya. Berarti untuk menghadapi tadi Gus istilah 2 tren tadi yang mana itu
Mana burnout dan FOMO Mm-mm. itu aslinya itu dua istilah tadi itu bukan sesuatu yang merujuk ke negatif ya Gus. Mm-mm. Tergantung pelakunya ya Gus. Ya, Tergantung kita itu mengelolanya dengan bijak. ya betul. Kita bisa mengelola secara emosional, Mm-mm. pikiran kita, hati kita, dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah itu ya Gus. Betul. Dan kita punya Nabi Muhammad yang selalu memberikan contoh yang sangat baik. Dan kalau nggak salahnya Gus, di Quran itu bahwasanya Nabi itu diutus ke dunia itu tidak lain untuk apa Gus? Membaguskan aman apa Gus? Akhlak. Oh, menjadi uswatun hasanah. Menjadi uswatun hasanah. Ah, Begitu Gus. ya betul. Ya mungkin sebelum ini untuk penutupan obrolan pada kesempatan kali ini, mungkin dari Gus Imam ada pesan yang bisa disampaikan kepada sahabat podcast Azayadi Gus. Monggo untuk close statement. Ya, terima kasih waktunya Mas Sultan dan terima kasih untuk podcast Azayati yang memberikan saya waktu. Itu tadi tema kita hari ini adalah menghadapi burnout dan FOMO yang luar biasa. Gimana kita meneladani Rasulullah. Rasulullah itu hidup di zaman dahulu, akan tetapi sifat dan karakteristiknya menjadi contoh ila akhir zaman, Mas Sultan. Seperti yang tadi yang sempat disinggung oleh Mas Sultan bahwa Allah itu menyampaikan di dalam Al-Quran, kalau nggak salah di dalam surat Al-Ahzab kalau nggak salah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang kepadamu seorang utusan atau rasul yang harus kamu jadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka kita menjadi umatnya itu akan selalu relevan jika kita selalu meneladani Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu hidup di zaman dahulu, akan tetapi sudah dinas oleh Allah uswatun hasanahnya ila akhir zaman, sampai hari kiamat. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, jangan pernah lupa untuk mengikuti Rasulullah yang dilakukan Rasulullah. Uswatun hasanah, menjadikan Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, meniru sifat, karakter, dan kebiasaan Rasulullah. Itu insya Allah akan menjadi jalan untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Amin, amin. Baik Gus, sebelumnya terima kasih banyak atas ilmu dan segala hal yang sudah disampaikan. Ya, semoga bisa membawakan manfaat kepada teman-teman podcast Azayadi, khususnya kepada kita semua yang masih anak muda di zaman sekarang ini. Semoga Gus Imam beserta keluarga selalu diberikan kemudahan, Amin. perlindungan, Amin. dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik pemirsa podcast Azayadi. Hari ini kita sudah mengobrol panjang lebar mengenai apa itu FOMO dan burnout, dan tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Gus Imam. Semoga kedepannya kita tambah lebih baik dalam mengelola kehidupan kita, menghadapi segala tantangan di zaman sekarang ini. Saya Sultan Iskandar mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.